Besti, apa yang kamu lakukan saat buka puasa? Jajar-jajarin makanan mana yang mau disantap duluan? Berebutan banyak-banyakan makanan sama saudara atau teman? Atau slow aja, karena sejatinya puasa adalah menahan hawa nafsu. Insya Allah, para besti setia sehat ala Nabi masuk tim slow aja yang bisa menjaga hawa nafsu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka puasa adalah saat yang paling menyenangkan ketika kita sedang berbuka puasa, khususnya di bulan Ramadan seperti ini, ataupun di puasa-puasa sunnah yang lain. Tapi menariknya memang disinilah sebenarnya ada ujian yang perlu kita waspadai juga, supaya buka puasa kita tidak menjadi buka puasa yang berlebihan dan bahkan membuat tubuh kita menjadi tidak bergairah, tidak fit, bahkan kecenderungan untuk mengantuk atau tidur sangat besar. Maka tentunya kita harus mengambil pedoman tentang kesehatan secara umum, dan secara khusus kita mengambil pedoman dari Rasulullah SAW tentang apa pedoman beliau SAW berkaitan dengan buka puasa. Besti, Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang cara berbuka puasa yang baik dan benar. Ketika Rasulullah mengajarkan sesuatu, pasti ada kebaikan dan juga keberkahan di dalamnya. Salah satunya berbuka menggunakan kurma basah atau kurma kering dan segelas air. Kurma merupakan buah yang kaya akan gula. Gula yang berasal dari buah umumnya sangat cepat diserap oleh tubuh, sehingga sangat pas jika dikonsumsi setelah seharian berpuasa karena cepat memulihkan energi yang hilang. Sedangkan air sangat penting untuk mengembalikan cairan di dalam tubuh agar tidak terjadi dehidrasi. Udah bukan rahasia lagi ya, kalau warga plus 62 sukanya berbuka sama yang gurih-gurih sedap macam gorengan, aneka sirup manis nan segar, serta kudapan manis lainnya. Padahal sayang banget loh Besti, organ pencernaan yang tadinya udah istirahat seharian, dikagetin lagi sama aneka kudapan yang ya bisa dibilang gak sehat ya. Maka di bulan Ramadan seperti ini kita berusaha untuk menghindarkan makanan-makanan yang membuat tubuh kita menjadi lambat atau membuat tubuh kita terasa berat, terutama makanan-makanan yang mengandung tepung, mengandung minyak yang biasa dikonsumsi di saat Ramadan. Percayalah bahwa kebanyakan dari makanan yang dimakan oleh manusia, ya kita secara umum sebagian besar dilandasi oleh hawa nafsu kita, bukan karena kebutuhan atau keperluan kita. Besti, selain menjadi ibadah, puasa juga merupakan proses detoksifikasi dan mampu meningkatkan imunitas tubuh. Puasa bisa mempercepat keluarnya racun yang menumpuk. Saat puasa, tubuh juga akan membakar lemak menjadi alternatif bahan bakar tubuh pengganti glukosa. Masya Allah, begitu luar biasanya ya manfaat puasa. Tapi sayangnya nggak banyak yang memanfaatkan momen berharga ini. Paling gampang sih lihat saat buka puasa dan sahur. Jangan berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan makanan karena nafsu doang, pengen doang. Padahal dimakan juga enggak ya. Kalaupun dihabisin, pikirin juga efeknya buat tubuh. Apakah baik atau justru lebih membawa kemudorotan? Salah memilih menu ternyata bisa memperlambat metabolisme loh. Gak heran kalau abis makan bukannya segar, malah mengantuk. Makanya Besti, mumpung bulan puasa nih, bulan suci, maka penuhilah hari-hari kita dengan ibadah, menekan hawa nafsu dan lebih memperhatikan asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena sejatinya bulan inilah bulan kita untuk mengontrol, mengendalikan, bahkan mengurangi makanan yang masuk dalam tubuh kita. 11 bulan saya kira mungkin sudah sangat cukup kita makan makanan yang berbagai macam variasi makanan, bahkan kecenderungan yang makanan-makanan tidak sehat, miskin serat, bahkan penuh dengan gula yang tinggi atau mungkin tambahan-tambahan bahan sintetik yang tidak sehat untuk tubuh kita. Sehingga Ramadan tahun ini harusnya menjadi Ramadan yang lebih baik. Besti, ada loh cara puasa nggak mikirin makan dan minum doang, jadi lebih mikirin ibadahnya. Caranya gampang kok, pastiin saja asupan yang masuk ke tubuh kita adalah real food, seperti buah-buahan yang kaya akan sumber serat, mineral, dan vitamin. Ganti sumber karbohidrat biasa menjadi karbohidrat kompleks. Serat akan membuat kita merasakan kenyang lebih lama. Selain itu, jangan lupakan asupan protein ya, karena protein ini sangat penting. Ada protein hewani seperti ikan, telur, dan daging, serta protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Tapi Besti, kalau kalian tipe yang gak kenyang kalau gak makan nasi, boleh aja kok. Nih, Dr. Zaidul Akbar punya tipsnya.
Nah, sesuai dengan pembahasan kita tadi tentang menu sahur atau menu buka puasa, salah satu yang saya sampaikan di situ adalah bagaimana sahur kita itu bisa menjadi sahur yang berkualitas dan juga kita bisa mendapatkan tenaga, tapi rasa lapar kita itu bisa terkontrol. Salah satunya adalah dengan kita menggunakan protein saat kita sahur. Kali ini kita akan membuat sajian dengan ikan yang sudah dibersihkan dan difilet seperti ini. Kalian bisa gunakan ikan air tawar maupun laut sesuai dengan selera masing-masing. Untuk mengurangi bau amisnya, bisa tambahkan perasan jeruk nipis, lalu tambahkan lada bubuk, garam, dan daun thyme. Dan kali ini juga saya akan mengenalkan kepada teman-teman sekalian salah satu produk yang juga bukan produk apa ya, tapi produk yang nanti bisa dipakai juga di rumah ya, yang juga punya manfaat untuk memberikan rasa yang kuat dalam masakan atau makanan kita, itu ghee. Ini ada ghee ya, ini lemak-lemak hewan yang sangat baik ya kita gunakan untuk memberikan atau mungkin memberikan rasa yang enak. Setelah semua bahan tercampur rata, ikan bisa langsung dipanggang kurang lebih 15 menit sampai matang secara sempurna. Ya, masakan sederhana, tapi ini akan menjadi sebuah masakan atau makanan yang secara komposisinya juga sangat lengkap karena ada sayurnya, ada proteinnya juga, ada karbo. Kita pakai kentang sedikit di sini sehingga nanti ini bisa digunakan saat sahur. Ataupun bisa diganti juga selain kita menggunakan ikan ya, kita juga bisa menggunakan mungkin telur ya, tentunya masak telur yang benar juga, atau mungkin daging-dagingan yang sehat yang lain kita bisa pakai untuk sarapan atau mungkin makanan kita saat sahur. Besti, ibadah puasa seharusnya jadi waktu untuk bersih-bersih bagi organ pencernaan kita. Saat puasa selama kurang lebih 12 jam, tubuh akan mengalami autofagi. Autofagi merupakan kemampuan sel dalam tubuh untuk memakan atau menghancurkan zat-zat perusak sel di dalam sel itu sendiri. Puasa dapat memancing proses autofagi menjadi aktif, sehingga sel mulai melakukan pembersihan. Ketika kadar insulin dalam tubuh menurun, glukagon mulai bekerja dan membersihkan sisa-sisa sel yang telah mati atau rusak. Jadi nih Besti, ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini dapat membuat terjadinya proses autofagi lebih sering, sehingga tubuh akan menjadi lebih sehat. Masya Allah. Besti, tak terasa 30 menit sudah kita membahas seputar kesehatan dan manfaat. Semoga menjadi tuntunan yang baik untuk kita semua. Insya Allah. Tetap saksikan Sehat ala Nabi setiap Senin sampai Jumat sepanjang Ramadan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.